Jadi Islam itu kan sekarang hari ini kan diartikan hal-hal yang artifisial kan. Dan ke Arab kan. Saya nggak peduli, jangankan kok Islam, mau Katolik, jangankan mau Sunni, mau Syiah, mau apapun, kalau rasional bener tak terima. Karena itulah Islam yang sesungguh-sungguhnya. Gitu loh. Mau Islam mau apa, nggak masuk akal, nggak. Sebelum kita tag, kita harus pakai dalil akli dulu. Sebelum nakli itu, karena semua nakli itu pasti cocok dengan akli. Gitu loh, pasti cocok. Kalau nggak cocok, pasti yang menjelaskannya itu yang nggak bener. Nggak beres, gitu loh. Islam kok nggak rasional gimana? Makanya itu gini, jalannya itu cuma kita mempelajari agama, semua ilmu agama kita pelajari. Jalan itu butuh berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau kita nggak sempat macam-macam itu, udah dengarkan saja akal sehat. Karena semua pendapat akal sehat itu pasti cocok dengan Islam. Gitu loh, mau pakai ayat, mau pakai hadis, mau pakai pendapat ulama. Kalau itu nggak cocok dengan akal sehat kita, itu pasti bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Itu loh. Oke, akal sehat kita kadang-kadang kan juga nggak sempurna, bisa aja keliru. Tapi Tuhan itu tidak pernah menuntut kita harus benar. Tuhan itu hanya menyuruh kita walladzina jahadu bersungguh-sungguh. Artinya bersungguh-sungguh kan begini, nggak munah tadi ya. Apa yang kita yakini, kebenaran itu begini. Belum tentu juga benar di depan Tuhan. Tapi Tuhan itu hanya menyuruh perjuangkan apa yang kamu yakini, apa yang kamu anggap benar. Jangan memperjuangkan sesuatu yang kamu ragu kebenarannya. Karena kalau begitu itu namanya melacur kamu. Kamu namanya munah kan gitu. Ya gitu loh. Bisa jadi pendapat kita itu salah di depan Tuhan. Tetapi ketika kita memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, Tuhan itu memaklumi. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, akan aku tunjukkan banyak jalan menujuku. Apa itu 1000 jalan menuju Roma. Hanya menuju Roma aja ada 1000 jalan, apalagi menuju Tuhan. Triliunan jalan kan gitu. Enggak masalah pendapat kita itu salah. Yang penting kita apa yang kita yakini kita perjuangkan. Gitu loh. Nah, hari ini itu kita krisis akli itu. Makanya saya menghindari mendalil dengan hadis dengan Quran itu karena saya sedang melawan cara memahami dalil nakli Quran hadis yang asal-asalan yang brutal itu. Udah selesaikan pakai akal aja bisa kok. Nah, kalau akal nggak sampai, ya baru kita cari naklinya lah. Maksud saya begitu. Jangan malah pakai nakli untuk pembenaran akal yang tidak lurus gimana. Jadi gampang agama itu. Kita memahami Quran dan hadis dan pendapat ulama-ulama yang sudah diakui teruji secara semuanya kita pahami. Atau kalau kita tidak sempat, ikuti aja akal sehat kita. Rasional enggak rasional. Misalnya, apa itu jenis gimbal tuh enggak boleh. Masuk akal enggak. Ya udah, berarti keliru itu. Ayatnya begini al-gimbalu haramun. Misalnya, Allah itu bullshit itu. Gitu aja. Akal sehatku enggak bisa nerima kok. Seandainya yang benar orang itu, kita yang keliru, mengikuti akal sehat, Tuhan tidak akan menghukum kita. Karena kita mengikuti apa yang kita yakini. Kebersungguh-sungguhan itu adalah mengikuti apa yang kita yakini. Yang kita yakini juga belum tentu benar. Karena yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu. Yang tahu kebenaran itu hanya Rasulullah. Nah, hari ini kan orang pada melacur. Betul loh. Itu salahnya begitu. Berselingkuh dengan kebenaran. Itu yang dibilang kafir itu sebenarnya itu. Berselingkuh dengan kebenaran. Mengingkari kebenaran. Munah itu loh. Kita yakin ini estetik, ini indah. Emang gue pikirin lo mau ngomong apa aja sampai kiamat gue tetap begini. Kan itu. Kalau gue berubah karena gue merasa harus berubah. Gitu loh. Sayyidina Umar masuk Islam karena cara berpikir seperti ini. Maka Sayyidina Umar itu dibilang oleh Rasulullah, apa yang dikatakan Sayyidina Umar itu benar. Bahkan Allah itu memberi ilham kepada Sayyidina Umar mengenai ayat yang akan turun. Di akhir perjalanan spiritual Umar itu ya. Itu Rasulullah dapat wahyu. Dipanggil sahabat John. Mar, kamu udah tahu kan ayatnya Quran yang turun? Tahu kan? Ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kamu tahu kan? Bacakanlah. Jangan gitu, Rasul kan yang jadi Rasul engkau. Kan itu, guyonannya sampai gitu. Sampai segitu. Karena ini loh. Ada siapa itu? Mu'ad bin Jabal apa siapa itu? Ditugaskan Sayyidina Umar untuk menjadi, kalau zaman dulu itu kan di sana ada banyak orang masuk Islam, pengen dipimpin orang Islam misalnya gitu ya.
Kamu yang mimpin ya. Nanti kalau ada masalah gimana? Iya, di Quran ada enggak? Kalau enggak ada, ya dulu Rasulullah bilang apa hadis kan itu. Kalau itu enggak ada, saya tidak bilang, kamu kan punya otak, pakai otakmu dong. Gitu. Karena Islam itu adalah rasionalitas itu sendiri. Nah, hari ini kadang-kadang itu sejarah agama di Eropa yang terjadi perselingkuhan antara penguasa dan oknum tokoh agama itu mau dibawa ke sini. Jadi dengan cara berpikir seperti itu, sejarah kelam beragama di Eropa itu mau dibawa ke sini menjadi alasan untuk kita tidak mau bersikap rasional. Enggak, Islam itu menyuruh rasional. Keliru juga enggak apa-apa. Iya. Memang menyedihkan ya. Artinya akal sehat ini kan anugerah utama buat manusia sebetulnya, yang membedakan binatang dan seterusnya gitu. Betul. Dan Islam bertahan 1400 tahun, 1500 tahun itu karena akal sehat ini. Kalau enggak mungkin dibenturkan dengan ideologi dunia ini. Nah, itu sayangnya ini diabaikan. Jadi memang benar ukuran untuk mengecek nakli dan sebagainya itu harus akal sehat dulu. Termasuk ada hadis-hadis misalnya yang bertentangan dengan misalnya akhlak Rasulullah dan seterusnya, itu kita tolak. Jelas itu akal sehat karena nggak terima gitu dengan akhlaknya Rasulullah seperti itu. Makanya sebetulnya ada nasihat dari Sayyidina Ali itu kan, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Jadi kita disuruh mengenal kebenaran. Nanti engkau akan tahu siapa yang di pihak kebenaran itu. Jadi tidak tergantung dengan sosok, kita bisa mengukur itu. Betul. Dan sekarang itu bahkan aliran-aliran selain salah pikiran, itu kan semua mengalami perubahan-perubahan. Kalau di dunia Islam yang besar, yang dua besar itu kan Sunni dan Syiah. Saya melihat Syiah dan Sunni itu makin sama. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh kelompok kepentingan kapitalis global itu. Maka gimana caranya Sunni itu dijauhkan dari Syiah, Syiah dijauhkan dari Sunni. Karena kalau ini bertemu udah kelompok-kelompok yang eksploitasi manusia hancur. Musuh Islam itu kan eksploitasi manusia sebenarnya. Iya. Ayat-ayat Quran itu percaya kepada Tuhan dan bersikap baik, bersikap adil. Jangan eksploitasi manusia, jangan begini. Bahkan orang salah pun celaka kalau tidak mau menolong, kalau melarang orang menolong dan seterusnya kan gitu. Nah, saya memperjuangkan itu semua. Mari kita pakai akal sehat aja lah. Enggak usah macam-macam, enggak usah percaya ustaz-ustaz goblok itu semua itu. Yang sedikit-sedikit bahasa Arab pakai dalil itu goblok, menunjukkan goblok. Apalagi nggak pakai dalil, bisa pintar banget, bisa goblok banget. Jadi agama itu adalah akal sehat. Itu loh, agama itu akal sehat. Bahkan semua agama, esensinya kan sama. Cinta, cara mewujudkan cinta, pakailah akalmu. Kita mau bersikap adil, kan pakai akal loh, ukurannya itu. Adil dan tidak itu kan akal. Gitu kan. Cinta dengan akal sehat, termasuk estetika itu kan sebenarnya, makanya saya bilang ada filsafat estetika, itu bisa dirasionalkan juga, meskipun asalnya itu kan impuls kan gitu ya, sesuatu yang spontan kan gitu, sesuatu yang berkaitan dengan, kalau dalam bahasa Arab itu zauk gitu ya, rasa kan gitu. Tapi sebenarnya kan ada sistematika juga. Yang dimaksud rasional itu bisa itu loh, Aristotelian, bisa juga termasuk rasa. Kalau si Ki Hajar Dewantara kan ada karsa, cipta, rasa. Itu semua bagian dari akal sehat itu sendiri. Itu yang saya maksud, Mas. Haram tidaknya itu indah atau tidak indah. Sunat tidaknya itu indah atau tidak indah. Itu loh. Lah orang memahami soal jenggot aja goblok kok. Jenggotnya cuma 3, mana indahnya mana coba. Gitu masih dibilang sunat itu loh. Sunat lehernya. Ya masuk akal aja dong. Kan itu toh. Masa Nabi ngajari yang enggak estetik? Karena sumber estetika itu ada diri Rasulullah itu sendiri. Masa Nabi ngajari kita tampil yang enggak kan gitu tuh. Nah itu, maka estetika itu, rasa itu kan terkait juga dengan antropologi dan kebudayaan. Maka ragamnya bisa macam-macam. Maka saya selalu kasih contoh yang paling sederhana. Bahkan Quran itu kan sumber utama ya. Yang paling sakral kan. Bahkan Nabi itu
mengizinkan cara membaca Quran yang berbeda-beda. Quran aja dibaca beda-beda, Nabi mengizinkan. Apalagi cuma soal rambut gimbal apa gundul. Mau gundul mau nggak pakai kepala aja boleh kok. Mau gimbal 2 meter juga boleh. Yang resek itu bodoh udah. Ya kita harus sabar sebagai orang paham. Yang namanya pinter itu bukan harus banyak membaca buku atau dalam bahasa Arab kitab, enggak. Banyak orang membaca kitab goblok. Dokter lulusan Ummul Qura goblok banyak. Dokter lulusan Amerika goblok banyak. Di TV banyak itu beredar itu orang goblok-goblok itu. Gitu loh. Enggak, pinter-pinter aja. Goblok-goblok aja. Banyak orang pakai celana jin, pakai kaos, pinter. Banyak pakai baju koko, serban rangkap 7, goblok banyak. Bahkan idiot aku lihat. Oh iya, di Kalimantan ada kan? Ada pakai serban idiot. Oh, kalau dia udah wis melebihi wali kutub tampilannya. Wis lah ngomong ketahuan. 2 tambah 2 berapa? 27. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tuhan tidak pernah menilai melihat tampilanmu. Kan itu. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum atau hartamu atau apa itu aksesoris duniawiamu. Wa amalikum bahkan perbuatanmu enggak dilihat Tuhan. Walakin Allah yang dulu ila qulubikum. Yang dinilai Tuhan, yang diperhatikan Tuhan itu hatimu dulu. Baru apa yang kamu lakukan. Wa amalikum baru apa yang kau lakukan. Cocok enggak yang kamu lakukan dengan isi hatimu? Enggak cocok, kamu munafik. Udah, cocok meskipun keliru, Tuhan maklum. Jadi dia konsisten dengan hatinya. Hati itu maksudnya itu tadi, rasionalitas, akal sehat, cipta rasa karsa itu. Itu loh. Ini kalau saya omongkan di kalangan kayak begitu, susah lah. Apalagi baru lulusan MTS, waduh. Repot ya. Mendebat aku baru lulus dari pondok, mendebat aku gitu. Gimana? Sebelum lahir aku sudah mondok. Rasulullah sendiri nggak pernah mondok. Ya Rasulullah itu sumber segala macam. Jadi apa yang kita bayangkan tentang kebaikan, tentang keindahan, tentang apapun yang positif-positif, itu semua itu dari Rasulullah. Itu pancarannya Rasulullah yang tercecer kemana-mana. Dimanapun kau temukan, ambil. Gitu loh. Karena quality, karena hikmah itu kan kualitas. Apakah itu keindahan, apakah itu kecerdasan, apa itu adalah harta milik orang beriman yang tercecer. Dimanapun kau temukan, kalau kamu iman, ambil. Kalau kamu nggak mau ngambil, berarti kamu nggak iman. Berpihaklah pada kualitas. Karena agama ini soal kualitas. Gitu loh. Bukan kuantiti ya. Ya, bukan kuantitas dan bukan ritualitas. Bahkan bukan ritualitas. Bukan. Ritual itu kan cuma tanda aja toh. Kayak orang Jawa bikin apem memaafkan. Di Klaten itu saling lempar apem, maksudnya saling memaafkan. Gitu aja fungsinya. Gitu loh. Kewajiban sholat itu kan sejak zaman azali. Karena firman Tuhan itu apa itu tak terbatasi oleh waktu kan gitu. Berarti kewajiban sholat itu sejak zaman azali. Tapi kenapa Tuhan menurunkan ayatnya itu setelah 13 tahun? Itu artinya kita berproses. Kebenaran itu berlapis-lapis. Sebagaimana keindahan itu kan juga berlapis-lapis, makin tinggi. Dan setinggi apapun kita tidak akan sampai kepada Rasulullah. Karena Rasulullah maha tinggi. Kan itu. Yang lain-lain kita pancaran semuanya ini. Sama dengan kebersihan, keindahan, sama semua itu gitu, semua dari Rasulullah. Estetika itu dari Rasulullah, jangan salah. Jangan salah. Loh hari ini kesenian diharamkan. Otaknya di mana? Ya pegangannya ternyata Sulam Taufik. Lah Sulam Taufik itu kan buku fikih, buku saku santri ibtidaiyah. Yang sama aja dengan kita ngomong sama anak kita jangan duduk di apa itu, di bantal nanti kamu wudunen. Kan bukan wudunan beneran kan? Gitu toh. Itu enggak sopan kan gitu toh. Wah, repot. Disantai wae Mas. Lakukan apa yang kau mau dan kau suka. Sepanjang kau tidak mengingkari hatimu. Keyakinanmu boleh salah.
Tapi Tuhan tidak akan menyalahkanmu ketika kau lakukan apa yang menurutmu benar. Gitu. Itulah cara mengenali kebenaran tadi. Akal sehat. Iya, akal sehat dulu. Jadi akal sehat ini selalu bersesuaian dengan Al-Quran juga. Betul. Betul. Jadi ringkasan dari Al-Quran yang saya baca itu cuma 2 dari satu kitab Al-Quran. Dan ini sesuai dengan akal sehat kita. Jangan kalian berlaku zalim dan jangan mau dizalimi. Betul. 2 itu. Jadi berlaku zalim ini kan tidak bersesuaian dengan akal sehat sebetulnya. Betul. Dan juga kita harus melawan terhadap kezaliman. Betul.